بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai arti asbabun nuzul dan keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dalam bahasa Arab yaitu memurnikan keesaan Allah, adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Kalimat inti dari surat ini, Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung, sering muncul dalam uang dinar emas pada zaman kekhalifahan dahulu, sehingga kadang kalimat ini dianggap sebagai slogan negara khilafah Islamiyah bersama dengan dua kalimat syahadat. Asbabun nuzul, ada beberapa hadis yang menjelaskan asbabun nuzul surah ini, yang mana seluruhnya mengacu pada inti yang sama, yaitu jawaban atas permintaan penggambaran sifat-sifat Allah, di mana Allah itu Esa. Al-Ikhlas 112 ayat 1. Segala sesuatu tergantung padanya. Al-Ikhlas 112 ayat 2. Tidak beranak dan diperanakan. Al-Ikhlas 112 ayat 3. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Al-Ikhlas 112 ayat 4. Dilihat dari peristiwa paling pertama, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa sekelompok Bani Quraisy pernah meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan leluhur Allah, dan kemudian turun surat ini. Riwayat lain bersumber dari Ubay bin Ka'ab dan Jarir bin Abdillah yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Kemudian turun surah ini untuk menjelaskan permintaan itu. Dalam hadis ini, hadis yang bersumber dari Jarir bin Abdullah, dijadikan dalil bahwa surah ini Makkiyah. Selain itu, dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair menyebutkan bahwa kaum Yahudi yang diantaranya Ka'b bin Ashraf dan Huwai bin Ahtab datang menemui Nabi dan bertanya hal yang sama dengan hadis pertama. Kemudian turun surah ini. Dalam hadis ini, Sa'id bin Jubair menegaskan bahwa surat ini termasuk Madaniyah, dan juga riwayat Qatadah menyebutkan Nabi Muhammad didatangi kaum Ahzab, persekutuan antara kaum Bani Quraisy, Yahudi Madinah, Bani Ghatafan dari Taif, dan munafikin Madinah, dan beberapa suku sekitar Mekah yang juga menanyakan gambaran Allah, dan diikuti dengan turunnya surat ini. Karena adanya berbagai sumber yang berbeda, status surah ini Makkiyah atau Madaniyah masih dipertanyakan, dan seolah sumber-sumbernya tampak kontradiksi satu sama lain. Menurut
Abdul Ala Maududi dari hadis-hadis yang meriwayatkannya. Dilihat dari peristiwa yang paling awal terjadi, surah ini termasuk Makkiyah. Peristiwa yang pertama terjadi yaitu pada periode awal Islam di Mekah, yaitu ketika Bani Quraisy menanyakan leluhur Allah. Kemudian peristiwa berikutnya terjadi di Madinah, di mana orang Nasrani atau orang Arab lain menanyakan gambaran Allah, dan kemudian turun surat ini. Menurut Maduri, sumber-sumber yang berlainan tersebut menunjukkan bahwa surat ini diturunkan berulang-ulang jika di suatu tempat ada Nabi Muhammad SAW dan ada yang mengajukan pertanyaan yang sama dengan peristiwa sebelumnya, maka ayat atau surah yang sama akan diwahyukan kembali untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, bukti bahwa surah ini Makkiyah adalah ketika Bilal bin Rabah disiksa majikannya Umayyah bin Khalaf setelah memeluk Islam. Saat disiksa, ia menyuruh Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Peristiwa ini terjadi di Mekah dalam periode awal Islam, sehingga menunjukkan bahwa surat ini pernah diturunkan sebelumnya dan Bilal terinspirasi ayat surah ini. Pendapat lain yaitu menurut Asyuyuti. Menurutnya, kata al-musyrikin dalam hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab tertuju pada musyrikin dari kaum Ahzab, sehingga mengindikasikan bahwa surat ini Madaniyah sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Dan dengan begitu menurutnya tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Jika surah ini Madaniyah, keterangan ini diperkuat juga oleh riwayat Abu Syekh di dalam kitab Al-Adhama dari Abban yang bersumber dari Anas yang meriwayatkan bahwa Yahudi Khaybar datang menemui Nabi dan berkata, "Hai Abul Qasim, Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Cobalah terangkan kepada kami tentang Tuhanmu." Nabi tidak menjawab, dan kemudian Jibril membawa wahyu surah ini turun menjawab permintaan Yahudi Khaybar. Keutamaan dalam kisah-kisah Islam, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa pahala membaca sekali surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, sehingga membaca 3 kali surah ini sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kisah terkait hadis ini terekam dalam beberapa kisah, seperti kisah ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya untuk menghatam Al-Quran dalam semalam. Umar menganggap mustahil hal itu, namun begitu Ali menyanggupinya. Umar kemudian menganggap Ali belum mengerti maksud Nabi karena masih muda. Ali kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Nabi Muhammad membentukkan itu. Dalam hadis-hadis terkait hal ini, keutamaan surah Al-Ikhlas sangat memiliki peran dalam Al-Quran, sehingga sekali membacanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surah Al-Ikhlas, yaitu di mana 70.000 malaikat diutus kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena ia sering membaca surah ini, dan karena banyaknya malaikat yang diutus, Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari redup, tidak seperti biasanya, di mana kemudian malaikat Jibril datang memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah.